Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Arya. Selamat datang dan selamat pagi Pak Arya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya. Kita masih menunggu beberapa saat ya. Iya Pak, betul. Ya oke. Nanti saya diberitahu aja ya. Saya standby. Baik Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada para peserta Replication 2020. Nah, teman-teman pasti sudah penasaran bukan? Apa itu replication? Nah, Zul, langsung aja nih Zul, kita jelasin apa tuh replication, Zul. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan mengenai tema besar replication pada hari ini ya teman-teman. Jadi tema besar kita adalah tantangan milenial mengatasi perubahan iklim melalui aksi ekologis di tengah pandemi. Nah, mungkin teman-teman masih pada bingung atau penasaran dan bertanya-tanya nih, apa sih replication itu? Jadi, replication merupakan sebuah program yang diampu oleh Divisi Research and Development dari Himasierra Institut Pertanian Bogor. Nah, replication ini singkatannya dari Research, Apply, Sociological Science, and Sociological Movement. Nah, seperti singkatannya itu, jadi di sini kita tidak hanya menitik beratkan kepada research, tapi juga menitik beratkan kepada sociological movement-nya, gitu tuh. Nah, for your information guys, jadi replication ini sebenarnya harusnya dilaksanakan secara offline. Nah, kalau secara offline harusnya ini kita udah turun lapang nih di daerah tertentu untuk melakukan riset dan juga sociological movement berupa gerakan aksi ekologi manusia. Nah, gerakan aksi ekologi manusianya itu nanti akan dalam bentuk video gerakan ekologi manusia nih guys. Nah, tapi karena dengan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang, tentunya kita tidak bisa lagi mengadakan replication secara offline. Tapi jangan sedih, karena kami sudah mengganti sistemnya menjadi sistem webinar interaktif seperti yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan dengan webinar seperti ini tidak mengurangi esensi dari replication itu sendiri. Oke, Tris. Jadi kita ada apa lagi nih, Tris? Nah, betul banget ya, Zul. Jadi kita bagaimana mengaplikasikan kegiatan tersebut ya. Nah, kemudian, Zul, pasti bakal ada rules dari kegiatan awal hingga akhir. Maka dari itu langsung aja, Zul, kita bacakan. Iya, boleh-boleh. Jadi, rules-nya itu, yang pertama adalah peserta dilarang menyalakan mikrofon sejak acara dimulai. Kemudian, peserta diharapkan untuk menyalakan video saat acara berlangsung. Lalu, dalam sesi diskusinya nanti, pertanyaan yang diajukan oleh peserta tidak boleh mengandung unsur sara. Selanjutnya, peserta wajib mengikuti acara sampai selesai karena sebelum acara berakhir terdapat form absensi yang akan diberikan oleh panitia dalam bentuk link. Oke, lalu rule selanjutnya adalah peserta dimohon untuk tidak keluar masuk Zoom selama acara berlangsung. Kemudian, untuk kendala dan pertanyaan, mohon langsung saja disampaikan di chat room secara private kepada panitia.
Lalu saat menyalakan video diharapkan para peserta menggunakan virtual background yang telah dikirimkan oleh panitia sebelumnya. Oke, Zul. Berarti nanti akan ada rules dan itu harap diperhatikan ya, teman-teman. Kemudian langsung aja nih, Zul. Akan ada pengumuman apa nih, Zul? Iya, jadi nanti di akhir itu nanti akan ada sebuah video challenge nih. Nah, nanti challenge videonya ini bisa diikuti oleh seluruh peserta. Nah, yang menariknya lagi, video challenge-nya ini adalah tentang gerakan ekologi manusia yang bisa teman-teman lakukan di era pandemi seperti sekarang ini. Dan yang tambah menariknya lagi, itu video challenge ini ada hadiah menarik untuk para pemenang. Jadi jangan sampai nggak ikutan ya teman-teman video challenge-nya. Nanti teknis gimana caranya video challenge itu akan ada sesinya sendiri nih untuk dijelaskan. Betul banget, Zul. Jadi sayang banget ya kalau teman-teman sampai terlewatkan ya. Karena itu akan ada hadiah ya ratusan ribu rupiah. Iya, Baik, betul banget. selanjutnya. Selamat datang kepada Pak Dr. Arya Hadi Darmawan, MSc AGR, selaku Kepala Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Kemudian selamat datang kepada Ibu Rehwinda Naibaho, selaku Manajer Kampanye WALHI Jakarta. Juga selamat datang kepada Kak Andika Yuda, selaku Presiden Direktur Himasyara. Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul pada acara Replication 2020 ini. Tak lupa salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada jalan yang terang benderang saat ini. Baik, saya izin memperkenalkan diri, Trisna Permana Putra dari KPM 56 dengan rekan saya. Saya Nabila Zulfa Ramadhani dari KPM 56. Kami akan membantu hingga acara ini berakhir. Oke, jadi sebelum memulai acara ini, ada baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut dapat memberikan kelancaran dan kebermanfaatan pada acara di pagi hari ini. Oke, langsung saja acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Nah, sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Pelaksana Replication 2020. Kepada Kak Nisa Rahmi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Arya Hadi Darmawan, MSc AGR, selaku Ketua Departemen SKPM IPB. Yang terhormat, Kak Rehwinda Naibaho, Manajer Kampanye WALHI Jakarta, selaku pembicara. Dan yang terhormat, Saudara Andika, selaku Ketua Himasyara. Selamat datang juga kami ucapkan kepada teman-teman Ormawa, yakni Himasiltan, Himagreto, Himaiko, BEM FEMA, FMSC, RISA, LHBMKM, Himakova, dan Himagizi, serta teman-teman peserta yang sudah hadir pada webinar Replication kali ini. Replication, Research Applied Sociological Science and Sociological Movement adalah ajang di mana kita dapat mengeksplorasi serta mengaplikasikan apa dan bagaimana aksi ekologis yang dapat kita lakukan mulai dari hal terkecil untuk tetap melindungi lingkungan sekitar hingga ekosistem yang lebih besar. Pada tahun ini, tema Replication adalah tantangan milenial mengatasi perubahan iklim melalui aksi ekologis di tengah pandemi. Melalui webinar ini diharapkan teman-teman mendapatkan pengetahuan baru dan menumbuhkan kesadaran yang mungkin hingga sekarang masih tersimpan di dalam diri teman-teman masing-masing dan belum tergerak untuk melakukan aksi ekologis dari hal yang paling kecil. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang sudah membantu jalannya acara ini dari awal hingga pada titik sekarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Nisa telah menyampaikan sambutannya. Lalu selanjutnya adalah sambutan dari Presiden Direktur Himasyara. Kepada Kak Andika Yuda, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Kak Rehwinda Naibata selaku Manajer Kampanye WALHI Jakarta. Terima kasih Kak karena telah menyempatkan hadir di sela-sela waktunya. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Arya Hadi Darmawan MSc AGR selaku Ketua Departemen kami dari Prodi Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Tak lupa saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta Replication 2020
dimulai dari perwakilan Ormawa di IPB, bahkan dari luar IPB, dan tentunya seluruh mahasiswa dari berbagai universitas seperti IPB, UIN, UPI, Ahmad Dahlan, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Himasyara sebagai organisasi kemahasiswaan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat memiliki tujuan untuk memfasilitasi dan mengembangkan minat bakat keilmuan komunikasi dan pengembangan masyarakatnya. Maka atas tujuan baik tersebutlah Himasyara menghadirkan Replication sebagai program kerja tahunan. Kegiatan ini diintegrasikan oleh divisi internal kami, yaitu Research and Development, dengan tujuan memfasilitasi teman-teman semua dalam menanamkan kepedulian terhadap lingkungan. Seharusnya kita semua dapat mengaplikasikannya di tempat yang sama secara bersamaan. Namun, karena kondisi pandemi saat ini membuat kita semua mengaplikasikannya di domisili masing-masing, tapi tidak mengurangi dari rasa kepedulian kita terhadap lingkungan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan panitia yang telah merancang acara ini dengan baik dan penuh semangat. Baik, sekian dari saya, Andika, perwakilan dari Himasyara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Andika Yuda atas sambutannya. Untuk sambutan selanjutnya adalah dari Kepala Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB. Kepada Bapak Arya Hadi Darmawan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia Raya. Pertama-tama, terima kasih saya diundang pada acara ini untuk menyambut saudara-saudari sekalian. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja harus kita panjatkan bahwa pagi ini kita semua sehat walafiat berada di ruangan yang walaupun sifatnya sangat terbatas secara wifi. Ya. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan khusus ini kepada narasumber yang sudah berkenan hadir ya, Ibu Rewinda Naibaho dari Walhi. Ya. Kemudian selamat datang Bu Ibu Rewinda. Ya. Saya kira kita pernah bertemu di Walhi Jakarta kalau nggak salah ya. Kemudian kepada Himasyara ini saya memberikan penghargaan yang luar biasa atas inisiatif yang sangat baik ini. Ya, ini saya kira acara yang sangat penting ya menghadapi krisis ekologi global. Kemudian kepada panitia ini tadi ada Saudara Trisna, Saudari Nabila, Saudari Nisa, Saudara Andika, ya ini penghargaan yang luar biasa. Dan tentu yang saya banggakan dan saya sangat hormati, tidak bisa saya sebut satu-satu, yaitu para hadirin yang pada hari ini saya lihat tercatat 58 orang di sini ya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, acara Replication Tantangan Milenial menghadapi perubahan iklim global ini sangat timely ya. Saya kira sekali lagi saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Himasyara pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, persoalan krisis ekologi global ini sudah di depan mata dan bukan sudah dan sedang di depan mata dan perlu penyelesaian bersama-sama. Dan saya kira Himasyara sebagai himpunan profesi mahasiswa berada di salah satu titik yang penting untuk melakukan gerakan bersama-sama bersama para mahasiswa dari himpunan profesi lain, dari universitas lain, dan mungkin juga dari negara lain ya, karena kita tidak akan mungkin menyelesaikan krisis ekologi ini secara sendiri-sendiri. Kenapa? Karena apa yang terjadi di Indonesia itu dampaknya sampai ke Amerika, apa yang terjadi di Amerika dampaknya sampai ke Jepang, apa yang terjadi di Jepang dampaknya sampai ke Jerman, apa yang
terjadi di Jerman sampai ke Australia. Pokoknya kita ini terhubung satu dengan yang lain. Ya. Jadi upaya penyelesaian krisis ekologi, apalagi ini perubahan iklim global, tidak akan mungkin bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Ya. Nah, peran Himasyara saya kira ini penting untuk memberikan kesadaran pada mahasiswa agar kita paham situasi yang kita hadapi bersama, bahwa kita ini sekarang sedang berada dalam krisis. Tidak hanya krisis COVID ya, tiba-tiba COVID menyeruak, padahal sebelum ada COVID pun kita sudah berada di dalam krisis ekologi global ya. Banjir di mana-mana, kemudian erosi di mana-mana, sedikit saja hujan, kemudian terjadi longsor, kemudian tidak ada hujan, tidak ada angin, ada peningkatan muka air laut yang menenggelamkan kota-kota di pesisir karena kutub es mencair ya, dan seterusnya. Itu adalah sebuah krisis yang kita hadapi bersama-sama saat ini. Saudara sekalian, saya kira hal yang juga penting adalah perubahan perilaku ya. Jadi manusia hari ini adalah sumber utama dan paling utama dari krisis ekologi. Dan mengapa menjadi krisis? Karena satu, jumlah manusia ini 7 miliar lebih, hampir 8 miliar. Kalau 8 miliar itu kelakuannya baik semuanya, itu mungkin bumi selamat. Tapi persoalannya 8 miliar ini kelakuannya tidak ada yang baik semuanya. Ya, semuanya greedy, ya, rakus. Semuanya menebarkan sampah, apakah itu sekedar sampah domestik, tetapi yang paling menakutkan itu adalah sampah plastik dan juga limbah bahan baku, bahan berbahaya. Ya, jadi setiap hari menggelontor polusi-polusi itu ke alam semesta ini, dan pada akhirnya tidak hanya manusia yang terancam dan akan binasa oleh kelakuan manusia itu sendiri, tetapi juga makhluk lain ya. Walaupun sekecil semut pun terdampak ya, apalagi gajah yang besar. Nah, saudara sekalian, saya kira Himasyara dan mahasiswa Departemen SKPM serta Departemen IPB pada umumnya, ataupun semua mahasiswa di seantero bumi ini, tidak terkecuali Indonesia, bertanggung jawab untuk menolong agar alam ini bisa lestari. Saya kira demikian sambutan saya. Saya sekali lagi mengapresiasi Anda semua yang menyelenggarakan acara replication ini. Semoga diskusi Anda nanti bermanfaat dan fruitful ya, dan meaningful bersama narasumber dari Walhi yang sudah tidak kita ragukan lagi. Walhi ini komitmennya luar biasa terhadap penyelamatan lingkungan hidup dan juga masyarakat yang termarginalkan. Jadi nanti diskusi ini kalau bisa ditulis hasilnya di blognya, websitenya Himasyara, sehingga bisa dikabarkan, bisa disebarluaskan ke seluruh mahasiswa ataupun pemuda sebagai gerakan yang masif. Mungkin juga ke YouTube ya, di-upload ke YouTube sehingga diskusinya menjadi tersiar ke mana-mana. Terakhir sebagai kadep, saya nanti kalau misalnya saudari Nisa sebagai ketua panitia atau saudara Andika ketua Himasyara misalnya membutuhkan sertifikat yang bisa difasilitasi tanda tangannya oleh kadep gitu ya, saya bersedia, nanti tinggal disampaikan saja ke Ibu Nisa di KTU, nanti kita sediakan tanda tangan, kan kita bisa sediakan secara online ya, secara PDF. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi acara ini dan acara ini bisa sukses sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nanti tidak bisa ikut sampai akhir ya. Mungkin sebentar saya ikut lalu saya mohon izin leave. Baik, Pak. Ya, Terima baik, kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Arya yang telah memberikan sambutan. Jadi acara selanjutnya kita akan ada apa lagi nih, Trisna? Nah, acara selanjutnya kita tibalah kepada acara utama kita, yaitu kegiatan talk show bersama Kak Rahwinda Naibaho terkait dengan tantangan milenial mengatasi perubahan iklim melalui aksi ekologis di tengah pandemi. Nah, sebelum kita masuk kepada penyampaian materi, mungkin kita bisa menyampaikan kurikulumnya dulu ya. Dipersilakan untuk Zoom.
Oke, jadi sebelumnya kami ingin mengonfirmasi. Jadi ada perubahan narasumber. Tadinya ada dari Pak Wahyu, tapi kebetulan beliau sedang ada dinas mendadak. Tapi jangan khawatir karena pengganti Pak Wahyu ini rekannya juga nggak kalah keren dan nggak kalah mantapnya nih ya. Jadi pada hari ini kita narasumbernya adalah Kak Rehwinda Naibaho. Nah, beliau lahir di Samosir, Sumatera Utara. Wah, jauh juga nih ya. Lalu beliau juga aktif dalam kegiatan-kegiatan kealaman, mulai dari jadi divisi eksternal, wakil ketua, hingga ketua umum di UKM-UKM tentang kealaman. Lalu beliau juga aktif nih sebagai volunteer dan leadership. Salah satunya adalah Temu Akbar Masyarakat Pesisir di Kiara tahun 2018. Nah, selain itu beliau juga aktif dalam melakukan pelatihan-pelatihan, yaitu salah satunya adalah pelatihan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis pada tahun 2019, lalu pelatihan participatory assessment of climate and disaster risk pada tahun 2019, dan food sovereignty FOI pada tahun 2020. Nah, mau mengingatkan bagi teman-teman semua, jadi setelah sesi talk show ini akan ada sesi diskusi bersama Kak Rehwinda ini. Jadi untuk teman-teman, nanti pada saat sesi pemaparan materi dari narasumber, kalau ada yang mempunyai pertanyaan, bisa langsung saja tulis pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama, _instansi, pertanyaannya apa. Oke, langsung aja ya, Tris. Oke, baik, langsung saja Nizul, kita kepada pemaparan dari Ibu Rehwinda Naibaho, kepadanya dipersilakan. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Jernih nggak? Kedengeran nggak kawan-kawan Aman. semua? Aman nggak? Ya, terima kasih kesempatannya. Ini sebenarnya agak terlalu ini ya, mendadak. Saya juga mengucapkan selamat, Pak. Sampai ketemu lagi Pak Arya. Kita pernah ke ini Pak, ke Muara Angke sebelumnya. Jadi sebelumnya saya juga pernah udah bertemu dengan Pak Arya. Berkunjung ke kantor Wali Jakarta. Ya, ya. Ini bertemu 2 tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Iya Pak, sama teman-teman yang peneliti juga. Kita langsung ke pemukiman nelayan Muara Angke waktu itu. Iya betul. Ingat saya. Sehat ya Pak. Iya. Sesuai dengan temanya sebenarnya lebih kepada apa sih yang bisa dilakukan aksi ekologis bersama anak muda di tengah pandemi saat ini. Sebelumnya aku udah ngirimin, boleh kali ya sebelumnya. Ini santai kan ya teman-teman semua? Santai ya? Santai Kak. Santai. Sebelumnya aku udah ngirimin, coba mungkin pertama boleh kita putar video sebagai pembuka diskusi kita hari ini. Mungkin harus di-unmute biar suaranya keluar. Lalu apa jadinya kalau suatu dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya nggak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Satu hal yang jelas kalau nggak ada hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nemenin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya, ini juga bakal ngaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang, dan pastinya
Napas kita semua jadi lebih sesak karena hutan ngasilin udara bersih untuk kita bisa bernafas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Ngelihat fakta kalau hutan itu nyatanya deket banget sama kehidupan kita, maka jawabannya hampir nggak mungkin. Dan kalau ternyata bisa pun, kehidupan bakal jauh berubah. Ya, hidup tanpa hutan ibarat ikan tanpa air. Saking pentingnya hutan ini buat kita semua. Bahkan negara yang nggak punya hutan kayak Qatar aja bela-belain mau bikin hutannya sendiri. Mungkin kita bisa dibilang beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan yang terbesar di dunia. Tapi nyatanya, ada juga ancaman tersembunyi yang lagi nunggu kita. Dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia terus berkurang. Dan bayangin, hampir semua kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar dan gambut dikeringkan sama perusahaan rakus yang pengen ngebuka lahan. Bahkan cuma di tahun 2015 dan 2019 kemarin aja, kalau di total udah ada hutan dan lahan seluas 7 pulau Bali yang kebakar. Gila banget. Kebakaran itu bikin jutaan orang sakit pernapasan dan ratusan ribu diantaranya meninggal. Sekaligus mengancam hewan-hewan khas daerah Indonesia ini pun jadi ikut lenyap. Kebakaran juga nyebabin kerugian sampai 300 triliun rupiah, uang yang cukup ngebiayain 100.000 orang pelajar terbaik kita untuk kuliah gratis di Harvard. Andai kita nggak pernah bakar hutan, mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju yang cemerlang. Dan masalah hutan yang makin botak ini nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia pun tiap tahunnya ada 15 miliar pohon yang ditebang. Kalau penebangan dan pembakaran ini nggak langsung kita ubah, 200 tahun lagi, semua pohon di bumi bakalan habis gitu aja. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan emang suram. Tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat ngejaga hutan. Kita mesti gotong royong buat ngejalanin berbagai solusi untuk nyegah api biar nggak ngelahap hutan kita lagi. Dengan membeli produk yang berasal dari hutan yang diperoleh dengan cara baik pun, kita udah ikut membantu. Dan pastinya, yang bisa kita lakuin adalah nyebarin info tentang ini dan bikin banyak orang makin sadar bahayanya kebakaran hutan dan lahan. Follow media sosial organisasi-organisasi ini untuk tahu lebih jauh gimana kita bisa ikutan ngejaga hutan. Sebarin video ini biar kita bisa berjuang bersama-sama. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Itu adalah video pembuka dari kita. Tapi sebenarnya terkait perubahan iklim itu tidak hanya faktor dari kita kehilangan hutan akibat kebakaran. Ada faktor-faktor lain selain itu. Mungkin bisa share PPT yang aku sudah dikirim. Oke, sebentar. Oke, sebelum kita ke materi, mungkin teman-teman yang belum pernah mendengar nama WALHI. Jadi WALHI ini atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia merupakan NGO tertua dan terbesar di Indonesia. Saat ini kita berada di 28 provinsi. Jadi dari sekitar 36 provinsi baru ada di 28 provinsi. Jadi kita ada WALHI nasional yang berpusat di kantor Tegal Parang, dan saya sendiri di WALHI Provinsi DKI Jakarta. Jadi sebenarnya WALHI ini tidak hanya kita itu selain melakukan advokasi lingkungan, kita juga melakukan pendampingan terhadap masyarakat terdampak, baik pendampingan terhadap kasusnya ataupun untuk pendampingan terhadap keselamatan lingkungannya. Next, mungkin langsung itu adalah pembuka sebagai kalau teman-teman pengen lebih tahu tentang WALHI, nanti bisa dicek lagi akun-akun kita. Oke, polusi dan iklim. Sebelum kita berbicara dari mana asal polusi datang, kita harus tahu juga bahwa saat ini Indonesia berada peringkat ke-9 dengan hutan paling luas di dunia.
Nah, itu tahun 2019 dan sekarang. Tapi sebelumnya di tahun-tahun 2000, kita tuh Indonesia malah berada peringkat ketiga. Bayangkan dari peringkat ketiga dan sekarang menjadi peringkat ke-9. Sekitar tahun 2017 itu hutan Indonesia itu mencapai 128 juta hektar. Kalau nggak salah. Dan sekarang hanya tersisa 88 juta hektar. Jadi segitu luasnya dari peringkat 3 ke 9 hilangnya hutan Indonesia karena kebakaran dan alih fungsi lahan. Jadi kenapa dibilang kenapa sih polusi itu datang? Yang pertama emang dampaknya dari kebakaran hutan dan lahan itu sendiri. Selain kita memiliki hutan terluas nomor 9 di dunia, kita juga negara nomor 2 dengan pulau-pulau terbanyak di dunia, sekitar 17.000 pulau dan mempunyai bentang laut, bentang garis pantai paling panjang setelah negara Brazil. Jadi dengan potensi-potensi yang kita punya, hutan yang kita punya, pulau yang kita punya, garis pantai yang kita punya, otomatis ancaman pun sangat besar kepada Indonesia, terutama tentang perubahan iklim ini sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang potensi, berarti ancamannya juga lebih besar terhadap negara kita. Next. Oke. Apa sih akibat kebakaran hutan dan lahan? Atau kita dengan bahasa kerennya kita bilang karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Next. Bisa di screen kali sebentar. Oke, ini agak kecil. Oke. Nah, ini adalah akibat dari masifnya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Yang pertama itu, ketika hutan kita kebakar, otomatis yang dikeluarkan itu adalah asap-asap yang mengandung banyak zat-zat yang berbahaya bagi atmosfer kita. Dan dampaknya itu apa aja sih? Seperti naiknya suhu bumi. Nah, ketika ini data lapangan yang baru-baru ini saya juga sedang melakukan riset langsung, tapi tepatnya di pulau-pulau kecil. Seperti tadi dibilang Bapak Arya bahwa perubahan iklim itu dampaknya itu sudah nyata dan sudah real. Dan kita tuh harus melakukan, harus sekarang itu harus aksi gitu. Apalagi dari anak-anak muda. Nah, perubahan iklim ini udah di masyarakat awam itu masih kurang dipahami. Artinya seperti masyarakat di kepulauan, mereka itu terdampak tapi mereka itu tidak tahu ini adalah akibat perubahan iklim. Nah, itu tadi keterbatasan akses informasi itu. Dan kita yang sebagai mahasiswa, terutama ya, mahasiswa yang emang kita tinggal di kota, memiliki akses yang sangat luas, harus menjadi pendukung bagi teman-teman masyarakat yang tidak bisa memiliki akses seperti kita dan tidak memiliki pengetahuan tentang apa sih perubahan iklim itu. Nih, seperti di Kepulauan Pari, mereka tuh terdampak, tapi mereka tidak tahu ini dampak dari apa gitu. Mereka hanya bilang seperti semacam ini ya udah pasrah saja, ini emang udah siklus dunia, tapi sebenarnya kan tidak gitu. Jadi kita sangat beruntung sebagai anak muda, di samping kita punya tantangan, kita juga mempunyai keuntungan mengakses informasi yang seluas-luasnya terkait tentang perubahan iklim itu. Nah, apa sih yang diakibatkan tentang akibat adanya kebakaran hutan? Yang pertama, ketika kita sudah kehilangan luasan jutaan tutupan hutan, yang kita rasakan itu suhu semakin panas akibat curah hujan semakin tinggi dan juga pergantian musim gitu. Jadi ketika kita sudah merasakan naiknya suhu bumi, kan sebenarnya dibilang bahwa kebakaran hutan itu akibat kemarau panjang atau akibat, tapi sebenarnya faktanya kebakaran hutan itu sebenarnya disengajakan, bukan karena bukan karena suhu bumi terlalu panas, padahal kan sebenarnya karena disengajakan dan akhirnya untuk memperluas kebun-kebun atau
perkebunan sawit atau kita kenalnya dengan hutan tanam industri. Next mungkin aku next. Oh, balik lagi. maaf. Sebentar. Nih, selain kerugiannya untuk menyebabkan terhadap lingkungan sendiri, banyak faktor-faktor yang dirugikan akibat kebakaran hutan ini. Yang pertama itu terdampak bagi masyarakat. Otomatis masyarakat yang memanfaatkan kehidupannya bergantung kepada hutan atau kita sebutnya masyarakat adat akan kehilangan sumber-sumber kehidupannya. Mereka akan kehilangan mereka akan kehilangan sumber-sumber kehidupannya, mereka juga akan kehilangan sumber airnya, bahkan yang lebih parah, mereka akan kehilangan tempat tinggalnya karena itu tadi, kebakaran hutan ini disengajakan, akhirnya menyebabkan kriminalisasi. Mungkin teman-teman, kalau misalnya teman-teman mengikuti perkembangan sekarang, banyak kriminalisasi akibat perampasan lahan, nah, mungkin nggak asing ya mendengar ada cerita Kalimantan yang lahannya dirampas Pak Buhing yang baru-baru ini lagi viral, dan kebetulan juga kemarin aku juga ikut bertemu Pak Buhing, dan juga teman-teman di Sumatera yang paling banyak dan paling sering mengalami kebakaran. Jadi kebakaran hutan ini tidak hanya menyebabkan dampak terhadap lingkungan kita sendiri, tapi terhadap masyarakat dan juga terhadap makhluk hidup yang emang tinggal di hutan itu. Indonesia kan dengan hutan tropis itu memiliki salah satu negara yang paling banyak memiliki biodiversity. Jadi ketika hutan itu hilang dan berganti menjadi kebun, padahal kita nggak tahu ketika disebut bahwa hewan itu adalah hama, tapi padahal kan sebenarnya mereka kehilangan tempat tinggal. Nah itu. Ini juga menjadi concern kita. Kenapa kita sangat kencang untuk membantu teman-teman yang mengalami kebakaran hutan, khususnya di Sumatera dan Kalimantan itu, karena itu tadi, yang bergantung kepada hutan ini tidak hanya manusia, tapi yang bergantung kepada hutan itu ada makhluk-makhluk hidup lainnya. Makanya saya bilang tadi, kebakaran hutan ini tidak hanya merugikan lingkungan kita, tapi juga menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat-masyarakat di sekitar hutan itu. Ini bahkan nggak hanya itu juga, bahkan negara juga akan mengalami kerugian yang sangat-sangat besar ketika hutan kebakar. Mereka akan harus menyisihkan atau menganggarkan dana yang besar untuk mengantisipasi kebakaran hutan itu sendiri. Belum lagi dampak terhadap kesehatan kepada masyarakat. Kalau kita kemarin di Riau, yang paling banyak terdampak itu adalah perempuan-perempuan dan anak-anak kecil yang paling rentan terhadap kebakaran ini. Apalagi perempuan-perempuan dengan kondisi hamil. Jadi kemarin itu kebetulan karena kita juga di sana, dia sampai keguguran ketika dia berada di lokasi kebakaran hutan. Jadi ini agak banyak banyak cerita sedih juga di lapangan ketika bagaimana mereka berusaha survive di tengah, tapi mereka nggak mau pindah karena mereka bilang tanah ini tuh tanah kami gitu. Kalau kami pergi dari sini, itu nggak akan dipulihkan, tapi akan dijadikan sebagai perkebunan. Gitu. Jadi kebakaran hutan ini tidak hanya berdampak kepada lingkungan, tapi kepada manusia, dan terakhir akan menyebabkan banyak kriminalisasi. Jadi itu berlapis-lapis ancaman yang akan dialami oleh lingkungan dan makhluk hidup dan juga manusia sendiri. Next. Nah, titik-titik merah ini adalah titik-titik sebaran titik api paling banyak itu sebenarnya di daerah Kalimantan dan di daerah Sumatera sendiri. Jadi kalau misalnya saat ini kita lagi kampanye tentang stop menggunakan produk hutan tanam industri itu, kita lagi sedang membantu teman-teman yang di daerah Sumatera dan Kalimantan untuk ikut menyuarakan ancaman-ancaman yang dialami oleh kawan-kawan di sana. Nah, jadi ini adalah titik-titik api itu yang
ini berdasarkan hasil riset kawan-kawan Walhi juga di berbagai daerah termasuk di 27 provinsi tadi. Ini teman-teman bisa melihat hampir seluruh negara kita ini memiliki titik api. Apalagi dengan kondisi yang kita sudah mengalami perubahan iklim, di mana suhu sudah semakin panas, dan itu semakin memicu sebaran api ini semakin cepat daripada biasanya. Next. Nah, ini adalah jumlah titik api berdasarkan aplikasi tersatelit yang sudah diolah oleh teman-teman Walhi juga. Kawan-kawan bisa melihat seberapa banyak yang muncul izin-izin akibat karhutla ini. Jadi ketika udah karhutla, yang terjadi bukan pemulihan lingkungannya, tapi yang muncul adalah kebun-kebun sawit atau biasa disebut perkebunan monokultur. Next. Nah, selain dari kebakaran hutan, dari mana aja sih sumber polusi itu? Nah, tadi kan kita masih fokus terhadap sumber polusi itu dari kebakaran hutan. Selain dari kebakaran hutan, yang paling utama itu sebenarnya, apalagi kita yang hidup di perkotaan itu, dari industri atau dari penggunaan batu bara yang semakin masif. Teman-teman mungkin tahu, apalagi kan sekarang lagi COVID dikatakan bahwa udara Jakarta itu membaik, katanya membaik. Tapi yang terlihat itu bukan karena dia nggak berkabut, tapi sebenarnya Jakarta tak berkabut itu bukan berarti dia bersih. Teman-teman bisa ngecek ya di aplikasi udara bahwa sampai hari ini pun di tengah COVID udah PSBB, Jakarta masih angka polusi itu yang kamera 161 tadi pagi aku cek. Jadi COVID ini tuh ketika banyak orang mengatakan karena COVID udara Jakarta membaik, itu tidak benar. Karena di samping itu penggunaan kita terhadap batu bara semakin tinggi. Ketika kita WFH, penggunaan AC semakin tinggi, penggunaan listrik semakin tinggi, penggunaan laptop yang standby 24 jam. Jadi sebenarnya Jakarta ini nggak mengalami perbaikan kualitas udara, cuma memang tidak berdebu, itu saja. Jadi ketika orang-orang bilang udara membaik karena bisa ngelihat langit biru, itu tidak benar. Mungkin teman-teman bisa ngecek sendiri aplikasi udara. Nah, penggunaan energi batu bara yang masih seperti kayak kita ngurangin listrik, nah itu sebenarnya paling banyak menyumbang polusi dan zat berbahaya. Nah, selain itu transportasi. Nah, transportasi sekarang ini kan mungkin karena PSBB dibatasi, tapi kan tetap aja yang kita dorong itu sebenarnya, apalagi kita anak muda ya, ketika berbicara apa sih yang bisa kita lakukan? Mungkin hal kecil seperti sekarang yang lagi rame penggunaan sepeda. Ini kan sepeda ini lagi hits sebenarnya. Mungkin entah itu karena orang sudah bosan di rumah atau emang sedang mengikuti tren in, jadi banyak muncul klub sepeda. Tapi kita harus mengapresiasi orang-orang yang sudah mulai beralih menggunakan sepeda, karena dengan itu mereka juga mengurangi menyumbang menggunakan transportasi pribadi. Dulu sebelum masa COVID ini kita sering mendorong untuk agar pemerintah DKI Jakarta khususnya ya, karena kebetulan aku tinggal di Jakarta, kita sedang mengadvokasi tentang gugatan udara terhadap Pak Presiden Jokowi, terhadap Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, terus ke Kementerian KLHK, Kementerian Kesehatan. Jadi ada 6 yang kita gugat terkait polusi udara ini. Nah, transportasi di Jakarta ini kan sangat apa ya? Sangat kompleks sebenarnya ya. Sangat kompleks. Kita peraturan-peraturan yang dibuat itu sangat tidak efektif, seperti memperlakukan ganjil genap. Ketika memperlakukan ganjil genap, orang-orang mampu membeli mobil dengan plat ganjil dan genap. Artinya itu tuh tidak mengurangi penyumbangan polusi udara sebenarnya. Lagi-lagi itu tadi, ketika diberlakukannya ganjil genap sebagai solusi untuk mengatasi polusi udara Jakarta dan juga mengatasi macet,
ya orang-orang semakin masif membeli mobil. Jadi itu tidak menyelesaikan permasalahan di akarnya gitu. Harusnya yang didorong itu bagaimana pemerintah juga memfasilitasi negara atau memfasilitasi rakyatnya dengan transportasi publik yang lebih ramah misalnya. Sekarang kan kita sudah menggunakan KRL dan monorail sebenarnya, tapi kan dengan penduduk Jakarta yang notabene Jakarta ini sebagai sentral dan didukung dengan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat seperti Bogor dan Bekasi, semua itu kan datang ke Jakarta gitu. Jadi Jakarta ini sebenarnya sentral dan negara-negara pendukung daerah-daerah pendukung lainnya itu juga ikut menyumbangkan polusi di Jakarta sendiri gitu. Jadi Jakarta ini sangat-sangat kompleks sih permasalahannya. Kita di tengah dan dikepung oleh di berbagai industri juga dan sebagai sentral perindustrian juga dan kantor-kantor juga. Apalagi kan Jakarta juga sebagai ibu kota negara, otomatis ini sangat crowded sekali permasalahan di Jakarta ini. Nah, selain itu terkait dari sumber polusi berikutnya itu adalah penanganan sampah. Teman-teman mungkin pernah dengar karena lagi ramai juga PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah yang sedang disusun pemerintah. Jadi ada 12 kota yang emang direncanakan untuk pembangunan PLTSA ini menggunakan insenerator. Jadi PLTSA ini kita tolak sebenarnya karena PLTSA ini tidak menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia. Karena kenapa bilang PLTSA ini selain suaranya itu justru semakin memperparah polusi dan juga memperparah iklim kita, dia ini sangat-sangat dengan PLTSA kita kayak dipaksa semakin konsumtif. Nah, teknologi PLTSA ini menggunakan namanya itu insenerator dan dia hanya membutuhkan sampah plastik tertentu untuk dibakar dan dijadikan sebagai sumber listrik. Mungkin orang-orang berpikir PLTSA pembangkit listrik tenaga sampah. Tapi di samping itu bahayanya itu semakin parah gitu. Ada juga industri sampah-sampah dari rumah tangga dan juga dari pertanian itu sendiri. Next. Next boleh. Polusi udara sampai kapan itu tadi? Jakarta ini kita sedang menggugat pemerintah terkait polusi udara agar pemerintah segera merubah baku mutu karena baku mutu yang kita pakai sampai sekarang ini masih menggunakan baku mutu yang sangat lama, sedangkan zaman semakin berkembang dan industri semakin banyak. Jadi walaupun Gubernur DKI Jakarta sudah mengeluarkan Ingup, tapi dirasa itu masih kurang untuk memenuhi kualitas udara di Jakarta sendiri. Mungkin nanti teman bisa baca lagi. Next. Nah, next. Ini tadi aku jelasin itu energi supply. Nah, ini yang lagi kita inikan juga terkait PLTU batubara. Saat ini pemerintah sedang berusaha membangun PLTU 910 di daerah Banten. Kalau teman-teman tahu informasi tentang itu, mungkin bisa ngecek juga. Jadi sebenarnya kita tuh sedang tidak kekurangan listrik. Listrik kita itu sudah mencukupi, bahkan sebenarnya sudah overload. Jadi kita saat ini nggak butuh PLTU. Selain itu juga PLTU batubara ini sangat berdampak pada kesehatan dan juga kalau misalnya kita lihat siklus tingkat masyarakat yang sudah mengidap ISPA itu sangat banyak. Mungkin teman-teman nanti bisa ngecek teman-teman Banten Suralaya tepatnya Banten PLTU 910 yang saat ini sedang ini sama pemerintah kerjasama dengan Korea juga kalau nggak salah. Next, lihat Muhammad lagi. Nah, sebagai anak ini kita berbicara sebagai anak muda, apa sih yang bisa kita lakukan? Sebenarnya sih yang kita bisa lakukan tuh banyak banget, terutama dari kita individu. Seperti kemarin teman-teman pernah ikut jeda iklim. Kemarin kita baru ngerayain jeda iklim
Jadi jeda iklim itu, global climate strike itu sebenarnya muncul karena kesadaran anak-anak muda, kesadarannya bahwa Indonesia ini udah nggak baik-baik lagi. Kalau misalnya 10 tahun lagi, mereka mungkin bahkan nggak bisa merasakan udara bersih gitu. Di tingkat kita pribadi, apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, dari pola hidup atau lifestyle kita. Kita bisa lebih hidup dengan dengan ramah lingkungan. Apalagi sekarang di tengah persoalan COVID begini, orang-orang sangat lebih suka instan, beli GoFood atau apa gitu kan. Tapi kemasannya ini begitu lagi. COVID ini justru menyumbang sampah semakin banyak karena orang-orang lebih suka daripada memasak, mending pesan GoFood gitu. Nah, sebagai kita di tingkat individu, kita mulai harusnya membiasakan diri kita hidup lebih ramah lingkungan, misalnya menggunakan tumbler dan tidak menggunakan kantong plastik sekali pakai, atau ketika kita kemana-mana, better kita bawa kotak makan sendiri, bawa gelas sendiri. Sebenarnya sih emang terlihat ribet, tapi kan itu kalau kita sadar itu bagi kita sangat-sangat berdampak secara individu. Nah, di tingkat komunitas saat ini banyak komunitas-komunitas anak muda yang sudah bergerak karena kesadaran lingkungan terhadap lingkungannya. Seperti teman-teman di Banten yang sekarang ini mereka sedang berjuang, anak-anak muda sedang berjuang melawan geothermal. Kalau teman-teman pernah dengar geothermal pada Rincang, itu muncul akibat kesadaran mereka bahwa geothermal ini akan merampas masa depan mereka. Jadi selain itu juga di perkotaan urban seperti ini ada juga komunitas zero waste, komunitas kantong no single use plastik. Jadi sebenarnya tingkat komunitas ini yang bisa kita lakukan, kita bisa mengkampanyekan juga di sosial media. Apalagi anak-anak di urban ini kan sangat in banget dengan sosial media. Penyebaran informasi itu dilakukan dengan sedemikian rupa karena banyak orang-orang yang nggak paham apa sih dampak dari pola hidup yang sangat-sangat tidak ramah lingkungan. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan edukasi atau edukasi ke masyarakat yang emang sangat tidak terjangkau dengan informasi itu tadi. Nah, yang ketiga, sebagai tindakan kita sebagai anak muda, apalagi kita sebagai pelajar atau mahasiswa, kita bisa melakukan riset atau kajian-kajian, dan kajian ini bisa mendukung untuk melakukan penekanan terhadap pemerintah terkait perubahan regulasi. Jadi udah banyak juga mahasiswa yang melakukan riset terkait ekologi, dan itu dipublish dengan bagus, dikemas, dan untuk menekan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada lingkungan. Jadi teman-teman bisa melakukan riset, bisa melakukan kajian langsung yang sesuai dengan sesuai dengan bidang teman-teman yang teman-teman minati. Mungkin teman-teman kalau misalnya ingin kerja sama-sama kita melakukan riset, bisa. Kita akan bareng-bareng melakukan riset langsung ke lapangan gitu. Nah, oke, next coba, next teman-teman. Nah, ketika dibilang tantangan sebagai anak muda, mungkin merasa anak muda itu masih sangat berat sehingga dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan. Tapi sebenarnya saat ini bahkan di beberapa negara maju saja mereka sudah mempertimbangkan keterlibatan anak muda untuk menyelesaikan permasalahan perubahan iklim ini. Jadi semenjak si Greta Thunberg itu melakukan aksi global climate strike itu, banyak anak-anak muda mulai tersadarkan dan mengikuti aksi-aksi yang dilakukan oleh Greta itu. Itu sebenarnya bagus juga sebagai contoh atau sebagai sebagai pengingat buat kita yang ada di Indonesia ini. Kita kan tahu ketika kita sudah memasuki perkuliahan, kita bisa melakukan banyak hal dibanding ketika kita tidak kayak teman-teman saya di kampung, mereka bilang, apa sih itu perubahan iklim, saya nggak tahu. Nah, itu tugas kita sebenarnya, tugas kita, teman-teman juga yang mempunyai akses atau yang mempunyai kekhususan untuk membantu teman-teman di luar sana. Jadi, kalau kita dibilang kebakaran hutan di sana itu akan berdampak juga pada kita. Jadi, apa yang bisa dilakukan anak muda itu sangat banyak banget. Tapi yang paling utama itu harus berangkat dari kesadaran individu, kesadaran komunitas, dan akhirnya bisa sama-sama membangun gerakan anak muda untuk perubahan lingkungan.
Mungkin itu cukup. Ini kalau lebih banyak tanya-tanya. Terima kasih, kelamaan. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya kami ucapkan kepada Pak Lukman serta Pak Rajib selamat datang selaku Komisi Kemahasiswaan SKPM IPB. Lalu mau mengingatkan juga untuk teman-teman yang bisa on-cam, dimohon untuk on-cam dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Nah, tadi penjelasan dari Kak Rewinda ini udah keren banget ya, Tris ya. Betul banget. Iya, jadi masalah polusi udara itu terutama di Indonesia memang menjadi masalah yang krusial ya, karena bad impact-nya itu kepada seluruh masyarakat gitu ya, Trisna. Nah, terus juga tadi yang tadi mengutip kata-katanya Pak Arya itu, manusia merupakan sumber utama krisis ekologi. Nah, maka dari itu kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengurangi krisis ekologi tersebut. Benar nggak tuh, Trisna? Betul banget, Zul. Nah, ya. Nah, terus tapi jangan khawatir karena kita masih mempunyai harapan, yaitu dengan cara ikut berpartisipasi dalam mengurangi krisis perubahan iklimnya itu, salah satunya dengan mengikuti gerakan-gerakan ekologi manusia seperti challenge video nanti yang akan kita adakan ya, Trisna. Betul banget tuh. Jadi memang dibutuhkan sinergi ya dari semua pihak ya, bahwa dari hal terkecil pun kita bisa melakukan seperti yang tadi telah disampaikan. Misalnya kita membawa tumbler sendiri, kotak makan sendiri. Jadi teman-teman melaluilah dari aksi-aksi kecil. Nah, selanjutnya akan ada sesi ini ya, Zul. Sesi diskusi. Tanya jawab. Bagaimana nih? Kayaknya tadi ada beberapa pertanyaan yang langsung nih private ke kolom chatnya panitia nih ya, Trisna. Ini mau langsung dibacakan aja kali? Boleh. Pertanyaan pertama nih, Kak. Yang pertama dari partisipan yaitu mengapa perempuan menjadi paling rentan dalam karhutla di Riau? Bagaimana, Kak? Nah, perempuan ini dianggap sebagai kelompok paling rentan. Yang pertama, tubuh perempuan kan yang mungkin teman-teman agak ini ya, ini kita memiliki hamil misalnya, ya, kan perempuan yang mempunyai kapasitas untuk melahirkan. Nah, melahirkan dan mengandung, menyusui, melahirkan dan menyusui itu kan bagi kita tuh kayak semacam istimewanya perempuan. Nah, ketika mereka terpapar dengan asap pernapasannya mereka, apalagi perempuan yang emang sedang mengandung, ketika sudah menghirup asap, bayi yang di dalam kandungannya pun rentan mati gitu, bahkan sampai meninggal gitu. Jadi kenapa dibilang perempuan sebagai kelompok rentan? Karena itu tadi, perempuan itu mempunyai keistimewaan, bisa melahirkan, bisa menyusui, makanya kita mengklarifikasikannya sebagai kelompok paling rentan. Itu. Baik, terima kasih. Gitu ya. Makasih banyak Kak Rewinda atas jawabannya. Nah, di sini nih di kolom chat ada Kak Arabella nih yang mau nanya. Untuk Kak Arabella mungkin bisa langsung on mic untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Iya, halo, mohon maaf. Aduh, name-nya masih salah lagi, mohon maaf ya. Mohon maaf juga tidak bisa open cam karena entah kenapa tiap kali saya open cam cuma latar doang nih yang kelihatan, sayanya nggak kelihatan. Mau bertanya Kak, terkait hal yang sebetulnya sedang ngehits akhir-akhir ini seperti green business dan green lifestyle, kan akhir-akhir ini sempat menarik ya Kak, sempat menjadi estetik juga terutama untuk anak-anak seumuran kami. Tapi terkadang green lifestyle dan green business ini tuh sering menjadikan miskonsepsi buat kita semua. Contohnya kayak gerakan metal straw yang ngehits tahun 2017 kemarin, kan dikatakan itu niatnya baik di belakangnya untuk mencegah kerusakan kehidupan bawah laut dari sampah plastik. Tapi sebetulnya ada lagi kong kali kong di belakang dari gerakan seperti emisi yang muncul dari pabrik yang menghasilkan metal straw ini justru lebih besar daripada kerusakan sampah plastik yang setahu saya ya Kak. Saya mau nanya nih Kak, itu kan salah satu miskonsepsi yang masih kita tangkap nih sebagai masyarakat umum.
apa ya the biggest misconception dari masyarakat atau seenggaknya masyarakat Indonesia yang sampai sekarang masih ditelan oleh kita mentah-mentah. Tadi kakak kayak udah ngasih contoh yang pandemi itu, saya setuju juga kak, orang-orang anggapnya karena ada COVID kita jadi udaranya makin bersih karena bisa lihat langit, padahal mah ya bener, kita nggak kemana-mana naik transportasi, tapi kita konsumsi listriknya makin banyak, atau enggak malah nge-go food mulu, kan itu kan tetap emisi gitu. Ada nggak ya Kak, miskonsepsi lain yang masih kita salah pandang sebagai masyarakat terkait kerusakan ekologi? Terima kasih. Makasih Kakak. Jadi ini ya pertanyaannya tuh, itu pernah juga kita diskusikan metal straw itu, dan itu diskusi khusus malah. Jadi ada gerakan metal straw untuk mengurangi sedotan plastik, karena sedotan plastik ini paling banyak ditemukan di laut Indonesia sendiri. Jadi pertama begini, aku sih kemarin bilang bahwa saya tidak mendukung gerakan metal straw itu, karena bahannya itu berasal dari tanah konflik, bahasa kerennya kan begitu. Yang miss itu banyak begini, sistem pengelolaan sampah di Jakarta misalnya, zero waste itu tadi. Coba teman-teman berpikir, dari mana sih sebenarnya plastik-plastik ini berasal? Sebenarnya kan bahannya itu kan sebenarnya tetap dari fosil, dari energi bumi. Dan ketika proses mengolah plastik ini menjadi kemasan barang jadi, seberapa banyak energi yang diperlukan dan seberapa banyak air yang diperlukan untuk memproduksi kemasan-kemasan berbahan plastik ini. Ada yang miss di sini ketika dibilang 3R. Mungkin teman-teman tahu konsep pengolahan sampah 3R itu. Reusable, pokoknya ada 3R, aku lupa lagi apa itu. Reusable, recycle, dan pokoknya satu lagi. Tapi yang jadi persoalan di sini ketika ada komunitas misalnya mengelola botol lah itu sebenarnya, yang mereka tuh nggak nyampe pikirannya bahwa si botol ini tuh sebenarnya berasal dari minyak bumi. Harusnya yang kita lakukan ini, pengolahan sampah kita kan sangat linear ya, linear dari hilir sampai hulu sampai hilir lah misalnya. Persoalan pengolahan sampah ini tidak mencapai di ujungnya. Jadi ketika si perusahaan terus memproduksi kemasan, terus mengambil sumber bumi, tapi di sana menumpuk dan dikelolanya cuma di tengah-tengah. Harusnya pemerintah itu menjangkau permasalahannya itu dari si sumbernya. Jadi bagaimana pemerintah bisa menekan eksploitasi besar-besaran dari sumbernya. Yang bisa dilakukan itu ya, kan kita udah punya undang-undang pengolahan sampah sebenarnya, bahwa si produsen ini bertanggung jawab terhadap kemasannya. Jadi ketika dia terus memproduksi, ada komunitas yang mengelola sampahnya, dianggap itu adalah sebagai sebagai hal positif gitu. Padahal sebenarnya kenyataannya itu tuh bukan hal positif, malah itu menguntungkan si produsen dan merugikan kita yang mempunyai hubungan dengan lingkungan. Jadi ketika banyak banget yang orang-orang suka berpikir bahwa mengelola sampah itu hal baik gitu, tapi itu tidak menyelesaikan permasalahan di ujungnya, di awalnya gitu. Itu hanya menyelesaikan segelintir permasalahan di tengah-tengah saja. Nah, harusnya pemerintah kan mempunyai kewajiban melakukan edukasi, terus mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi pengolahan sampah atau IPAL. Itu tuh harus kita sebagai masyarakat punya hak untuk mendorong itu sebenarnya. Jadi banyak sebenarnya informasi itu yang nggak tersampaikan dengan valid ke masyarakat. Nah itu tadi. Ketika muncul komunitas mengelola sampah menjadi sesuatu, menjadi tas-tas misalnya, itu tidak menyelesaikan masalah utamanya di awal itu. Di sana dikeruk terus minyak bumi kita. Mereka si produsen terus menciptakan kemasannya. Nah, di ujung hanya segelintir orang yang kembali mengelola itu. Nah, terakhirnya lebih banyak terbuang ke lingkungan. Nah, ini pandangan-pandangan seperti ini harus kita sebarluaskan ke masyarakat-masyarakat gitu. Jadi yang aku sampaikan tadi, yang pertama itu emang harus dimulai dari gaya hidup kita. Gaya hidup kita untuk mengurangi produk-produk yang merusak lingkungan. Informasi-informasi itu kan hanya bisa diketahui oleh sedikit orang gitu. Bahkan even itu mahasiswa aja pun nggak paham bahwa pengelolaan kemasan itu sebenarnya bukan solusi.
untuk krisis lingkungan itu, begitu. Menjawab nggak, Kak? Cukup menjawab, Kak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih pada penanya. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Bella dan juga Kak Rewinda yang sudah memaparkan materinya. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung on mic aja ya sekarang ya. Ya, betul banget, Zul. Kita beri kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk open mic. Baik, apabila masih ada yang belum nih, Zul ternyata udah ada ini ya, Zul. Oh iya nih ada yang private chat ya kita. Coba dibacakan aja, Zul. Oh ya sebentar, dibacakan aja. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak Rewinda. Jadi berdasarkan pemaparan dari kakak tadi, kira-kira kebijakan apa nih yang cocok diterapkan di Jakarta untuk mengatasi polusi udara dalam rangka mengatasi perubahan iklim? Itu tuh Kak pertanyaannya. Oke, ini apa nama kebijakan-kebijakannya yang saat ini yang aku ceritakan tadi, saat ini kita bersama beberapa lembaga lain juga sedang melakukan gugatan udara terhadap pemerintah. Yang harus diubah itu adalah regulasi terkait baku mutu udara. Kalau sekarang kan mungkin teman-teman yang teknik lingkungan paham kan apa sih PM12 apa PM1, PM10 kayak gitu. Nah, kita tuh masih menggunakan baku mutu yang tidak relevan lagi kalau misalnya itu digunakan sekarang. Jadi dan juga pemerintah itu harus mendorong masyarakat untuk beralih dari menggunakan transportasi umum yang ramah lingkungan. Jadi sebenarnya ketika banyak kemacetan tahun 2018 atau 2000 berapa ya? Ketika itu akan dibangun 6 ruas jalan tol itu untuk mengurangi kemacetan tapi malah menambah polusi. Nah, itu dan juga mengecek transportasi yang sekarang emang tidak layak lagi beredar. Kan sekarang banyak angkot-angkot atau transportasi yang emisinya itu yang asapnya sampai hitam gitu. Itu harusnya sebenarnya pemerintah itu melakukan evaluasi kendaraan-kendaraan yang layak beredar lah, yang layak digunakan. Jadi harus ada perubahan regulasi terkait baku mutu udara Jakarta. Jadi harus diupdate lagi baku mutu yang udah nggak relevan lagi sama sekarang. Apalagi sekarang Jakarta itu sangat banyak dikelilingi oleh industri-industri gitu. Dari industrinya, dari transportasinya. Jadi baku mutu yang sekarang itu sudah nggak relevan gitu. Jadi memang harus kita dorong agar segera merubah baku mutu itu. Itu gimana? Oke, kayaknya sudah terjawab nih ya. Oh ya, ini juga ada yang private chat lagi ke aku dari Prinseska Al-Zahra, tapi sayangnya nih dia nggak bisa on mic karena ada kendala. Jadi aku bacakan lagi ya Kak pertanyaannya. Nih, jadi semenjak pandemi ini saya memerhatikan bahwa sampah yang ada di rumah saya dan juga lingkungan sekitar semakin menumpuk nih Kak. Nah, menurut Kakak, apa sih yang dapat kita lakukan untuk mengolah sampah yang ada? Salah satunya seperti botol atau barang-barang sisa skincare yang kita pakai. Gitu, Kak. Oke. Itu persoalan yang saat ini juga banyak didiskusikan di tingkat kita. Pandemik, WFH, dan sampah menumpuk. Padahal apalagi kalau sampahnya itu emang sampah-sampah GoFood gitu. Dan itu kan styrofoam, plastik, sedotan, kayak gitu-gitu. Nah, itu tadi yang pertama itu butuh kesadaran sebenarnya agar bagaimana kita mengurangi sampah itu. Sekarang ini kan teman-teman mungkin lagi in juga terkait berkebun di kota. Kan sekarang lagi ramai juga orang-orang itu untuk mengurangi rasa stresnya tuh mereka berkebun secara hidroponik. Kita bisa melakukan 3R tadi. Jadi sebenarnya yang pertama itu pemilahan sampah. Dimulai dari mengurangi keinginan kita untuk memproduksi sampah. Nah, yang kedua kita harus memulai membiasakan diri memilah sampah itu tadi, memilah sampah organik dan non-organik. Kalau teman-teman punya kesenangan atau hobi untuk berkebun, nah si sampah organik ini bisa kita olah menjadi composting. Sebenarnya sih composting ini tuh cara-cara paling gampang dan udah banyak juga bagaimana sih cara composting bagi yang nggak punya lahan kan banyak. Nah,
Yang pertama tadi berusaha menekan keinginan untuk memproduksi sampah, yang kedua kita melakukan pemilihan sampah di rumah, dan yang ketiga itu kayak tadi sampah-sampah botol-botol itu, kalau aku pribadi itu sekarang mulai mengurangi membeli produk-produk yang mungil-mungil, atau juga mengurangi membeli produk-produk yang banyak menghasilkan sampah. Biasanya aku akan kalau sekarang lagi banyak beredar sabun-sabun organik, kami di sini menggunakan produk-produk lokal yang emang lebih ramah lingkungan. Jadi sudah mulai mengurangi keinginan-keinginan untuk membeli barang-barang yang kemasannya akan menyebabkan tumpukan sampah gitu. Nah, biasanya sih sebenarnya kalau kita ada studi kasus di negara Jerman, mereka itu pemerintahnya tuh keren. Pemerintah itu sudah mendorong si produsen itu untuk menyediakan tempat mengembalikan kemasannya, yang itu tadi EPR. Si produsen ini punya tanggung jawab untuk mengelola kembali sampahnya. Nah, itu sebenarnya udah ada peraturannya, cuma implementasi dari regulasi itu tuh sampai hari ini itu kan belum dilakukan gitu. Teman-teman mungkin karena ini lagi masa pandemi bisa mengumpulkan sampah-sampah berdasarkan merek dan mungkin jadi bahan untuk dikampanyekan gitu, bahwa ternyata si produsen ini sampai hari ini pun tidak melakukan pengolahan sampah mereka sendiri, kayak gitu. Jadi harus dimulai dari kesadaran kita mengurangi keinginan untuk memproduksi sampah, yang kedua memilah sampah, yang ketiga mulai mengurangi membeli kemasan yang mempunyai kemasan-kemasan sampah gitu. Gitu sih, masih kurang. Oke, terima kasih banyak nih Kak Rehwinda atas jawabannya. Nah, di sini juga masuk lagi pertanyaan dari Kak Ivana Agesta Cindy. Nah, untuk Kak Ivana mungkin bisa langsung on mic untuk menyampaikan pertanyaannya, Kak. Oke, mungkin agak gangguan sedikit ya Kak Ivananya. Ini iya Kak, nggak apa-apa. Aku bacain lagi ya Kak pertanyaannya. Gini, halo Kak, izin bertanya. Sebenarnya cara yang efektif buat ngajak orang untuk mulai kontribusi ikut zero waste gimana ya Kak? Terus dulu pernah kan Kak ngetrend thrift clothes gitu dan thrifting tuh. Sebenarnya termasuk kontribusi buat ngurangin limbah pakaian nggak sih Kak? Makasih. Oke. Bagaimana cara mengajak orang-orang? Yang pertama, kita harus mencontohkan. Jadi kalau kita ngajak tapi kita nggak mencontohkan itu sama aja sia-sia. Nah, kalau sekarang kan kita harus mencontohkan, membiasakan membawa misalnya bawa tumbler lah, itu kan hal paling gampang yang dilakukan. Ketika kita melihat, aku biasa suka bilang gini, kok kamu katanya cinta lingkungan, tapi kok nggak buat tumbler? Nah itu, kok kamu masih beli minuman mineral? Itu emang harus butuh kebawelan sih, harus bawel gitu. Dimulai dari mungkin dari ibu kita kalau ke pasar harus, Bu, bawa ini ya kantong belanja yang berkali-kali pakai, jangan bawa plastik gitu. Kemarin ada gerakan ibu-ibu yang mereka bikin pengajian tapi tidak menggunakan wadah plastik. Jadi wadahnya itu menggunakan daun pisang. Nah, ketika si anaknya sudah sadar, dia mendorong itu terjadi di rumahnya, dan si ibunya juga mendorong itu terjadi di kelompok pengajiannya. Itu keren banget soalnya, si anaknya yang sadar, terus dia melakukan penyadaran di tingkat keluarganya, dan si ibunya melakukan tingkat penyadaran di tingkat pengajian gitu. Itu tadi harus diawali dari kita dulu nih. Gimana kita mau ngajak orang, tapi kitanya nggak konsisten dengan apa yang sudah kita komitmenkan gitu. Jadi emang harus dicontohkan, dibiasakan agar terjadi perubahan banyak gitu. Selain itu, kan sekarang kita bisa menggunakan sosial media ya. Apalagi di tengah pandemi begini, media Instagram, Twitter, Facebook itu menjadi media paling membantu banget untuk menyuarakan gerakan-gerakan perubahan lingkungan itu, gitu. Jadi ketika teman-teman sedang iseng gitu, bisa aja foto, posting, ajak. Itu sebenarnya itu hal paling gampang dilakukan oleh anak muda. Apalagi anak muda sekarang kan TikToknya tuh bisa diberdayakan. Kita sekarang sedang menuju, apalagi Walhi juga sudah mulai menuju ke sana nih, memberdayakan TikTok sebagai media kampanye. Karena kita sedang menyasar bagaimana melakukan perubahan di tingkat anak-anak muda generasi Gen Z itu gitu. Itu sih.
Baik. Oke, terima kasih Kak. Iya, jadinya gerakan ekologi manusia ini juga bisa dilaksanakan dengan mengikuti video challenge-nya itu ya Trisna yang akan kita laksanakan nanti. Iya, itu keren juga tuh bikin video-video. Nah, lomba challenge kayak gini tuh udah banyak dilakukan orang. Yang pertama lomba desain, yang kedua lomba nulis, yang ketiga itu lomba video. Nah, video challenge di TikTok ini juga menurut aku lumayan efektif ya dilakukan di TikTok. Gitu, keren sih. Betul banget, Kak. Jadi outputnya masih terasa ya, Kak, dengan Iya, video benar. ini itu. Nah, kemudian juga sebenarnya Zul, kita juga di PB itu menerapkan juga ya Zul ya, dari mulai penerapan kita membawa tumbler sendiri, kemudian membawa tote bag gitu, dan itu tuh sudah terintegrasi kepada setiap perbelanjaan gitu. Jadi kalau kita ke supermarket yang kayak gitu ada tuh, jadi kita harus bawa tote bag sendiri atau kita beli. Dan bahkan ada salah satu market yang itu tuh kita nggak bisa gitu ya, Zul, nggak bisa bawa, kalau misalkan kita nggak bawa plastik atau wadah, kita nggak akan ada wadahnya gitu. Jadi dibawa sendiri aja di tank-tank gitu. Wah, itu keren banget itu. Iya benar. Oke, jadi ini udah masuk ke pertanyaan terakhir tadi ya dari Kak Ivana tadi, pertanyaan terakhir. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada para penanya dan juga terima kasih banyak kepada Kak Rewinda atas ilmu yang telah diberikan. Selanjutnya kita mau ngapain nih, Trisna? Nah, selanjutnya di sini akan ada penyerahan sertifikat yang langsung diserahkan oleh Ketua Pelaksana, Kanisa, kepada Kak Rewinda Naibaho. Kepada Kanisa dipersilakan. Ya, terima kasih MC atas waktunya. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Kak Rewinda Naibaho yang sudah memberikan pengetahuan serta pencerahan kepada kita semua seputar kondisi maupun aksi ekologis yang dapat kita lakukan saat ini. Terima kasih banyak ya Kak. Berikut sertifikat yang kami berikan kepada Kak Rewinda. Ini terimanya secara online aja nih Kak. Aku bingung tadi ini. Iya. Sertifikatnya gimana? Iya. Berikut sertifikat ya. Udah, terima kasih ya Kak. Sama-sama, terima kasih banyak. Aku boleh ini lagi nggak? Teman-teman, kita kan di Walida di kawan-kawan muda yang ingin yang ingin berdiskusi ataupun berkunjung ke tempat kita. Teman-teman boleh datang ke sini atau bisa kepoin kita di Instagram Pulihkan Jakarta. Nah, itu kita kantornya itu masih di daerah Jakarta Selatan. Atau nanti kita kalau ada yang butuh sesuatu bisa nomor saya ke panitia. Dan kita itu sedang berusaha melakukan gerakan anak muda tadi. Gitu sih. Jadi kalau saya butuh sesuatu datang aja langsung atau tanya-tanya, kalian silahkan. Terima kasih. Terima kasih Kak. Jadi banyak banget insight dari kegiatannya ya Kak ya. Dan teman-teman bisa banget untuk join ya di kegiatannya. Baik, selanjutnya nih Zul, kita tiba nih ya Zul kepada acara yang dinanti-nanti nih. Nah, akan ada penampilan Guester bukan? Iya benar banget Trisna. Nih kayaknya tadi kan udah sesi pemaparan materi, terus juga tadi ada diskusi. Nah sekarang ada refreshing dikit nih ya, kita ada gestar. Nah gestarnya ini nih udah terkenal banget nih Trisna. Ini artisnya FEMA IPB. Nah gestar kita pada hari ini adalah Kak Nida Nafila Syasita. Nah Kak Nida ini pernah menjadi salah satu kontestan di ajang pencarian bakat di Indonesia yaitu Rising Star dan The Voice. Nah udah nggak sabar kan ingin mendengarkan suara merdunya dari Kak Nida, maka dari itu kepada Kak Nida Syasita kami persilakan. Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, aku Nida. So happy bisa ikut meramaikan acara replication yang diadakan oleh Human Research and Development Himasera. Acara ini selain ngadain webinar, juga akan ada challenge membuat video aksi ekologis yang bisa teman-teman lakuin di tengah pandemi dalam rangka mengatasi perubahan iklim. Karena dari tadi kita udah bahas banyak mengenai aksi ekologis, sekarang kita bakal santai, we're gonna have some fun, sing along together, dengan nyanyi lagu Run, kulakukan semua untukmu.
engkau yang terakhir untukku. Akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Pegang tanganku, genggam jariku, rasakan semua hangat diriku, mengalir tulus untuk cintamu. Tak ada yang lain di hatiku. Akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Lagu kedua, Westlife, If I Let You Go. Day after day, time pass away, and I just can't get you off my mind. Nobody knows I hide it inside. I keep on searching, but I can't find the courage to show, to letting you know I've never felt so much love before. And once again I'm thinking about taking the easy way out. But if I let you go, I will never know what my life would be holding you close to me. Will I ever see you smiling back at me? How will I know if I let you go? Night after night, I hear myself say, why can't this feeling just fade away? There's no one like you to speak to my heart. It's such a shame we're worlds apart. I'm too shy to ask, I'm too proud to lose, but sooner or later I've gotta choose. And once again I'm thinking about taking the easy way out. What if I let you go? I will never know what my life would be holding you close to me. Will I ever see you smiling back at me? How will I know if I let you go? Thank you. Oke, suaranya Kanida emang bikin kita insecure ya nih. Bener banget. Bagus banget. Ya ampun. Oke, mau ngingetin dulu nih untuk peserta, jadi jangan lupa untuk mengisi presensi di link yang sudah diberikan oleh panitia di room chat Zoom-nya. Jadi presensi ini adalah syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jadi jangan sampai lupa untuk mengisi link presensinya sekarang ya teman-teman. Betul banget, bisa langsung diisi ya teman-teman. Nah, Zul, selanjutnya nih akan ada acara yang sebenarnya masih refreshing banget ya. Iya, benar banget. Mau ditambahin lagi nih ya refreshingnya supaya tambah fresh gitu. Betul banget. Nah, selanjutnya akan ada games nih teman-teman. Ini gamesnya keren banget nih. Gamesnya akan dipimpin oleh panitianya sendiri. Kepada Dwi Santi, kami persilahkan untuk memimpin gamesnya.
Ya, terima kasih MC yang udah semangat banget untuk mandu acaranya, dan pastinya teman-teman juga harus lebih semangat ya, karena kita bakalan refreshing lagi nih, kita bakalan main games. Nah, jadi gamesnya itu adalah tebak potongan gambar. Jadi nanti kita nyediain potongan gambar, nanti teman-teman bisa tebak itu kira-kira gambar apa ya, kayak gitu. Nah, nanti bakalan ada hanya diambil satu pemenang aja ya. Jadi nanti kita itu sistemnya ada 2 babak. Babak pertama itu setiap pertanyaan akan diambil satu pemenang yang pastinya tercepat dan jawabannya terbenar. Nah, terusnya nanti yang menang itu bakalan lanjut ke final. Nah, dari final itu cuma diambil satu pemenang aja yang pasti dapat hadiah yang menarik banget. Nah, ini tuh nanti potongan gambarnya itu bisa kartun atau manusia. Jadi clue-nya itu tokoh atau nanti kartun gitu. Gimana? Gampang kan? Pastinya nanti bakal gampang banget. Nah, next boleh. Nah, ini soal percobaan ya. Nanti jawabannya boleh langsung tulis di kolom chat Zoom aja ya. Dan teman-teman panitia juga nanti boleh lihat siapa yang tercepat. Ini masih percobaannya teman-teman. Nah, next. Nah, ini kira-kira apa? Coba boleh dijawab dulu. Boleh banget di. Oke. Buat latihan ya, ini latihan Ini latihan, dulu. ini masih latihan. Ini masih latihan, teman-teman. Keras sakti. Gokong. Ya. Siapa nih Kak jadinya sebenarnya nih? Nah, sebenarnya jawabannya tuh apa? Apa Keras Sakti atau Sun Gokong? Nah, kita next aja jawabannya. Nah, jawabannya adalah monyet. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman gamesnya. Siap. Keren-keren. Pokoknya nanti cepet-cepetan aja ya kan ya? Iya benar, langsung aja cepet-cepetan di kolom chat. Nanti teman panitia juga boleh lihat ya siapa yang tercepat itu. Udah siap kan? Udah pada siap nih? Kita langsung aja nih main gamesnya. Kali ini nggak coba-coba, ini beneran ya teman-teman. Next. Nah ini tuh soalnya serius, tapi nggak seserius ngadepin doi gitu katanya. Aduh. Serius hadapin doi deh. Nah. Next. Nah, ini kira-kira apa nih? Siapa nih? Waduh. Ayo. Rame banget langsung di kolom chat. Waduh, rame banget. Nah. Pada jawabnya Naruto nih. Bener nggak? Bang, ini bener Naruto ya? Nah, iya. Gimana teman-teman panitia? Nanti tolong diliatin ya. Kita langsung aja next ke jawabannya. Dan jawabannya adalah Naruto Uzumaki. Nah, iya, ini tuh pemenangnya adalah... Yang pertama siapa tuh tadi? Yang pertama ada Kak Bilova. Selamat Kak Bilova, akan lanjut ke babak final. Selamat Kak Bilova, lanjut ke babak final, Kak. Oke, next soal kedua ya. Soal keduanya mana nih? Nah, siapa nih? Siapa nih? Siapa nih yang penggemarnya pas masih kecil nonton nih? Pasti udah tahu banget. Bener banget. Tuh, Keanu, tuh ada yang jawab Keanu. Kayak ini. Keanu. Nah, langsung aja nih coba nih apa nih? Apa nih jawabannya? Next. Dora. Dan jawabannya yang pertama kali dan tercepat itu adalah ada Kak Keket atau Kak Catherine. Keren banget nih, pasti kakaknya sering nonton banget ya pas masih kecil. Bener banget, Trisna. Kita next aja ya. Soal ketiga. Nah, ini apa nih? Boleh langsung. Iya, langsung ketebak tuh. Kan? Iya nih. Banget ya di kolom chat, langsung. Waduh, siapa nih yang pertama nih? Banyak banget. Udah banyak banget nih. Jadi teman-teman peserta masih ingat banget ya, sinema kartun-kartun yang kayak gitu ya. Bener banget nih emang. Nah, kita next aja ya. Jawabannya adalah Doraemon. Dan pemenangnya itu adalah, yang tercepat adalah siapa tuh, Kak? Kak
Kak Bilov lagi nih. Wah, ini Yang tercepat Kak Bilova lagi nih. Referensinya ya. Aduh, emang Kak Bilova paling cepat banget nih. Tapi karena Kak Bilova juga tadi udah menang ya, jadi yang kedua setelah Kak Bilova itu ada Kak Ailsa. Kak Ailsa nanti bisa masuk ya ke final juga nanti bareng Kak Bilova sama Kak Keket. Iya. Lanjut, next soal selanjutnya. Nah, ini siapa nih kira-kira? Ini cuma kelihatan dasinya aja nih. Mendasi sama jas ya, siapa ya? Iya, ini kira-kira siapa nih? Mulai serius ya. Udah mulai. Tapi langsung pada tahu nih, coba apa bener atau enggak nih? Iya nih. Bener nggak sih nih? Ya Kim Jong Un tuh. Kim Jong Un langsung ya. Kim Jong Un. Nah, oke, next ya jawabannya. Nah, jawabannya adalah Bapak Joko Widodo. Nah, karena jawaban yang tercepat dan terbenar adalah Kak Ailsa Safa lagi. Karena Kak Ailsa Safa tadi udah, berarti yang setelah Kak Ailsa itu ada Bang Dika. Nah, Bang Andika bisa masuk babak selanjutnya ya. Oke, kita ke soal selanjutnya ya. Next. Nah, ini siapa nih? Udah. Saya langsung nih. Ya, Gojek tuh, ada yang langsung Gojek. Tadi kita udah ngomongin GoFood. Ada Gojek nih. Siapa nih? Udah banyak ada banget. yang jawab Uno. Uno. Permainan Uno kali ya. Apa Ya. Mas Menteri Mirip ya? anaknya Najwa Shihab. Nah, kita next aja ya jawabannya. Next, jawabannya adalah Pak Nadiem Makarim. Nah, jadi pemenangnya itu adalah yang tercepat dan pastinya jawabannya benar itu adalah Kak Putri Rizky. Nah, selamat. Keren. Selamat. Nah, karena tadi Kak Ivana nggak lengkap ya, ada kurang lengkap. Tapi Kak Ivana kan, iya benar. Terus, nah yang tadi untuk ada Kak Bilova, Kak Keket, Kak Ailsa Syafa, Bang Dika, dan Kak Putri Rizky bisa masuk ke babak final. Oke, selamat kakak-kakak masuk final. Bisa lagi nih tebak. Ini udah lebih ketat lagi nih persaingannya, harus cepat-cepat ngetik dan pastinya benar. Siap ya semua kakak-kakak udah siap nih yang masuk final. Yang masuk final harus cepet nih. Nah, benar. Next ya, soal final. Yang pertama. Teng. Nah, siapa nih? Waduh. Siapa nih kira-kira nih? Aku juga nggak tahu deh siapa. Siapa sih ini? Aku juga lupa. Gimana nih? Wah, banyak banget nih yang udah jawab tuh. Keren. Kita next aja ya jawabannya. Next. Nah, jawabannya itu Cibi Marukoca. Nah, tadi yang tercepat dan terbenar adalah Kak Keket. Keren banget deh Kak Keket. Selamat Kak Keket. Kak Keket nih udah pro banget kayaknya ya. Keren banget sih. Kita next ya, soal kedua. Next. Nah, ini siapa nih? Siapa nih? Waduh, siapa nih? Gak tahu. Gak gitu ya. Kim Jong Un, gak tahu. Calon suami. Oh, ada yang bilang Ayo calon nih, siapa nih? Siapa nih? Opa. Ayo, terus. BBF. Opa. BBF. Opa. Oke, Siapa nih? Nih, penggemar Korea langsung aja ya, langsung pada jawab nih. Bilov siapa? Le Mineral. Oke, ini udah Lee Min Ho. Siapa ya kira-kira? Ya kita langsung next ya jawabannya. Next. Nah, jawabannya adalah Lee Min Ho. Dan jawabannya, pemenangnya adalah Kak Ailsa Safa. Keren. Nah, next ya soal selanjutnya. Nah, ini yang lagi viral banget. Siapa nih? Kelihatan hidung sama giginya doang. Siapa nih? Bapak Odading katanya. Bapak Odading. Iron Man.
Apa lagi coba? Padahal cuma kelihatannya doang ya. Duta kuliner Jabar. Siapa tuh? Mang Oleh. Mang Asep. Mang Asep, Cimot. Cimot. Coba, ini siapa sih? Bingung banget. Kelihatan itu semua. Nah, Iya betul Linda, ih pinter banget. siapa nih? Terus kita next aja kali ya, jawabannya udah. Siapa tuh jawabannya nih, Dwi? Ini udah pada jawab belum ya? Waduh, siapa tuh? Siapa nih Ayo. kira-kira? Jawabannya Ade Londok. Ade Londok. Nah, ini tadi ada yang jawab Ade Londok nggak? Kayaknya banyak jawab Mang Oleh ya. Udah di... Bos banget ya soalnya ya. Yang bu lagi dong. Ya. Ini siapa dong yang benar? Siapa nih yang benar? Mana aku Bener, tahu. bener susah banget ya. Cuma kelihatan gigi sama hidung ya. Kita juga Kak bisa. Keket gitu. ya? Kak Keket ya yang benar ya? Kak Keket lagi ya, ya benar. Ya, berarti Kak Keket lagi nih. Wah, keren banget Kak Kak, Keket. referensinya banyak banget, Kak. Oke. Oke, selanjutnya ada gini. Impostor. Next ya. Ya, next. Ada apa lagi nih? Waduh. Nah, ini Siapa nih. nih? Siapa nih? Sama hidung sekarang cuma rambut doang nih. Oh iya, benar. Siapa nih kira-kira? Siapa lagi? Oh, ada Opa. Ada Opa. Mak Lampir. Siapa Kalau nih? Mak Lampir dari mananya ya? Oh iya, karena Uban kali ya. Ada Uban, terus ada Konde. Apa lagi tuh? Siapa nih? Up tuh, ada yang up tuh. Ayo kakak-kakak yang tadi udah masuk final dijawab nih. Makanan rambut nenek-nenek. Oh, apa tuh? Gula. Gulali makanan. Gulali ya. Rambut Jimmy Peri katanya. Jimmy Peri. Coba siapa nih ya? Cuma kelihatan rambut doang, kagak tahu. Nah, kita next aja ya jawabannya. Next. Nah, jawabannya itu adalah Mak Lampir. Tadi udah dijawab tuh, sempat dijawab sama Kak Rafli. Nah, Mak Lampir. Jadi tadi tuh yang udah jawab dan tercepat itu adalah Kak Putri Rizky. Oke, keren. Apa lagi nih? Ada lagi nggak? Nah, coba. Kayaknya Kasih udah lagi habis. dong, kasih. Tadi hidung, gigi, dan rambut. Nah, sekarang apa lagi nih? Hidung doang atau apa? Nah, tadi kita udah dapetin ya, karena hanya diambil satu pemenang. Ini kan gamesnya udah habis ya. Jadi, itu pemenangnya adalah berdasarkan poin, jawaban tercepat dan terbenar adalah Kak Keket. Selamat kepada Kak Keket. Selamat Kak Keket. Keren banget. Keren banget nih Kak Keket. Nanti akan dapat hadiah menarik, bisa langsung hubungin panitia. Yeay. Terima kasih banyak. Antusiasnya tinggi banget ya dari teman-teman. Iya, benar banget Trisna. Selamat sekali lagi kepada Kak Keket yang sudah memenangkan sesi games pada kali ini. Bener banget kalau gitu. Terima kasih banyak ya teman-teman. Aku pamit undur diri dan kembalikan ke MC. Makasih. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama, Santi. Oke, jadi abis ini kita ada apa nih, Trisna? Nah, selanjutnya nih kita bakal ada penayangan video kan ya? Iya, benar banget. Abis tadi game, sekarang kita puterin video dulu deh nih. Nah, videonya itu tentang gerakan ekologi manusia nih, Trisna. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas nih tentang gerakan aksi ekologi manusia. Nah, sebenarnya itu aksi ekologi manusia itu sendiri apa sih, Trisna? Bisa tolong dijelaskan nggak? Boleh banget. Jadi, gerakan aksi ekologi manusia itu hubungan timbal balik kita selaku manusia dengan lingkungannya. Seperti halnya tadi ada dari lingkungan alam, kemudian juga terkait dengan lingkungan kepada hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan. Nah, itu. Jadi, hubungan timbal balik kita dengan lingkungan kita tuh, Zul. Iya, benar banget. Jadi,
langsung saja nih ya kita putar videonya tentang refleksi gerak Koman yaitu lidah mertua. Oke, bisa langsung disimak ya teman-teman. Halo everyone, nama gue Berliana Putri Amanda dari Komunikasi Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor, angkatan 54. Nah, di sini gue mau cerita-cerita aja sih sama kalian tentang pentingnya mengurangi sampah plastik. Nah, gue yakin sih kalian udah denger kan campaign-campaign di berbagai macam platform, bahkan di semua sosial media pun lagi gencar-gencarnya tentang mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, di sini gue mau cerita tentang apa aja sih yang bisa dilakukan oleh kita nih sebagai mahasiswa untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, yang pertama, biasanya gue selalu membawa ini. Ini adalah tote bag. Tebak cobain dari mana? Ini itu tote bag yang dibikin dari baju bekas, tuh kan? Bentuknya kayak baju kan? Nah, ini tuh gampang banget, baju bekas. Kalian kan pasti tuh punya baju bekas. Lalu kalian jahit deh bawahnya sampai berbentuk tote bag seperti ini tuh. Nah, tapi biasanya kalau tote bag yang ini nih gue pakai cuman buat masukin barang ke dalam tote bag ini, terus gue masukin lagi ke tas karena ini bentuknya yang talinya kan terlalu tipis kan untuk bawa yang berat-berat. Tapi kalau misalnya kalian mau bawa misalnya buat sebagai shopping bag atau kantong belanja juga bisa. Kalian bisa bikin tote bag dari baju, terus talinya agak dibuat besar kayak gitu. Ini cocok banget dan ini bisa banget dilipat jadi kecil terus dimasukin ke tas. Tote bag dari baju bekas ini sangat mudah loh dibuatnya. Bahan yang harus dipersiapkan, pertama baju bekas, yang kedua ada benang dan jarum, yang ketiga ada gunting, dan yang terakhir ada spidol untuk memberi pola. Gampang kan? Nah, langsung aja kita buat tote bag dari baju bekasnya. Nah, yang pertama aku udah punya baju bekas yang tadi dan udah aku pola. Nih udah aku gambar sesuai dengan polanya. Nih kayak gini. Nah, kalau udah digambar kayak gini, langsung aja kita gunting sesuai dengan polanya ya. Nah, kalau udah dipotong kayak gini nih, tuh udah berbentuk tote bag, tinggal kita jahit bawahnya supaya rapat. Nah, setelah kalian jahit bawahnya, tinggal dibalik aja. Nah, udah jadi sih. Coba kita tes ya. Ini aku udah punya beberapa barang. Kita masukin. Nih, sebenarnya lagi belanja. Dan jadi deh. Tuh, bagus kan? Nah, gimana? Gampang banget kan cara buatnya? Nah, kalau buat gue, biasanya ini tuh berguna banget kalau misalnya gue habis belanja yang kecil-kecil nih. Misalnya kayak di Alfamart, Indomart, itu kan kayak sedikit, tapi kan kalau dibawa-bawa kan susah kan? Nah, makanya tote bag ini tuh sangat berguna, apalagi bahan yang elastis. Nah, sebenarnya sih menurut gue udah banyak nih orang-orang di sekitar kita yang udah mulai melek nih tentang penggunaan tote bag ini. Tapi kesulitannya adalah mereka tuh males atau enggak kelupaan untuk bawa tote bag ini ke dalam tas mereka. Nah, gimana? Mudah kan? Makanya jangan lupa bawa tote bag kemana-mana. Dadah! Oke, keren banget ya. Jadi jangan lupa bawa tote bag kemana-mana karena membawa tote bag itu salah satu wujud kita supaya bisa melakukan gerakan aksi ekologi manusia ya, Trisna. Betul Oh ya, banget. ini jadi video tadi itu bisa dijadikan sebagai inspirasi nih buat teman-teman buat nanti membuat video challenge-nya itu. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman masih bingung atau masih mau cari-cari referensi mengenai gerakan ekologi manusia apa aja sih yang bisa kalian lakukan, nanti teman-teman bisa langsung cek di YouTube channel Gerakoman, gitu ya. Nanti setelah ini akan ada penyampaian materi mengenai teknis video challenge yang akan disampaikan oleh Kak Ami. Kepada Kak Ami, kami persilakan untuk menyampaikan materi teknis video challenge-nya. Oke, thank you MC udah kasih kesempatan buat
menyampaikan teknis video challenge. Jadi tadi kan udah banyak ya teman-teman, udah dari penyampaian materi Kak Rewinda juga udah pasti kebayang dong gimana aksi ekologis yang apa aja aksi ekologis yang dapat kita lakuin mulai dari hal kecil sekalipun gitu. Nah, langsung aja ke penyampaian teknis video challenge-nya. Yang pertama, gampang banget semua peserta webinar sekarang ini dapat mengikuti video challenge dengan tema yang sama, yakni tantangan milenial mengatasi perubahan iklim melalui aksi ekologis di tengah pandemi. Yang kemudian nanti teman-teman bisa daftar ke link ipb.link/challenge replication 2020. Lalu yang kedua, video challenge ini tuh bebas dan sekreatif mungkin teman-teman yang bisa bikin gitu. Video ini tuh bisa mulai dari hal terkecil seperti bawa tumbler dan tempat makan keluar rumah untuk mengurangi sampah plastik. Terus tadi yang kayak contoh videonya bawa tote bag sendiri atau menggunakan transportasi umum jika keluar rumah untuk mengurangi polusi udara dan semacamnya kayak gitu. Dan masih banyak lagi aksi ekologis yang bisa teman-teman lakukan dan teman-teman ajak dalam bentuk video dan bisa dilihat dari YouTube Gerakoman tadi. Video ini tuh bebas banget dan sekreatif teman-teman, bisa kayak vlog atau bisa kayak dokumenter dikasih voice over kayak gitu-gitu, bebas dan sekreatif teman-teman aja. Nanti video itu diupload ke akun Instagram pribadinya, tapi akun Instagramnya itu jangan private ya, karena nanti kalau misalnya private, panitia nggak bakal bisa lihat gitu kan. Nanti video yang udah diupload ini tuh tag ke akun Himasiera dengan menggunakan hashtag replication 2020, hashtag suarakan aksimu, hashtag aksi ekologis, hashtag atasi perubahan iklim, hashtag Himasiera 2020, hashtag kabinet kece, dan hashtag kerja keras. Nah, video ini tuh maksimal 1 menit supaya nanti bisa pas gitu kan, bisa pas gitu diupload ke video Instagram. Tapi kalau misalnya teman-teman ternyata nanti bisa videonya lebih dari 1 menit, juga bisa mungkin diakalin pakai IGTV kalian tadi uploadnya gitu. Lalu nanti satu orang dapat mengangkat satu topik dengan tema yang bersangkutan terkait aksi ekologis. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ngajak temennya lagi buat join ke videonya atau buat bantu-bantu videonya, boleh banget, asalkan nanti yang daftar itu 1 orang per individu gitu. Lalu pengumpulan atau penguploadan video maksimal 1 minggu setelah acara ini, berarti nanti deadline-nya itu tanggal 4 Oktober 2020 pada pukul 10.00 WIB. Itu deadline-nya, dan sekali lagi dipastikan bahwa video ini tuh diupload di akun Instagram pribadi dan tidak dikunci atau tidak di-private. Udah gitu aja teknis challenge videonya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ke kolom komentar, atau nanti kalau misalnya pertanyaannya baru muncul setelah adanya webinar ini, boleh langsung kontak aja ke akun, karena udah ada CP-nya di poster application ini. Mungkin itu aja dari aku untuk teknis video challenge-nya. Kembalikan lagi ke MC. Baik, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Jadi benar banget teman-teman diingatkan kembali, jangan sampai di private ya untuk Instagramnya, karena nanti tidak akan bisa dinilai seperti itu. Terus bagaimana lagi, Zul? Ya, mungkin di sini ada teman-teman yang masih bingung mengenai video challenge-nya, bisa langsung on mic aja buat bertanya nih langsung kepada Kak Aminya. Oke, tadi lupa bilang, ini videonya itu bakal nanti kan kalau misalnya udah diupload dan udah banyak yang join, bakal ada 3 pemenang yang disaring, dan nanti 3 pemenang ini tentunya bakal dapat hadiah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman boleh banget nih join, karena kan nggak ada biaya pendaftaran, terus teman-teman bikin video, kalau misalnya bagus tiba-tiba dapat duit kan lumayan banget tuh teman-teman. Jadi boleh banget feel free to join untuk buat video ini gitu. Betul banget, Kak. Jadi sebenarnya output-nya ya yang kita bawa itu ya sebenarnya bukan esensi kepada hadiahnya. Jadi bagaimana mewujudkan aksi nyata gitu melalui video tersebut setelah adanya kegiatan ini. Nah, iya benar banget. Jadi nanti kalau untuk yang masih penasaran sama teknis video challenge-nya ini, bisa langsung dicek di Instagramnya Himasiera. Di situ sudah ada ketentuan-ketentuan dari video challenge-nya itu. Dan jangan lupa semuanya itu harus ikutan ya teman-teman dalam video challenge ini, karena ada hadiah menariknya itu. Oke. Diingatkan lagi kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya dan memakai virtual background jika bisa, untuk sesi foto bersama ya, Trisna. Iya, betul banget, Zul. Jadi
sudah sampai ya Zul kita kepada penghujung acara ini. Sebenarnya tak terasa nih teman-teman, serasa baru aja nih kegiatannya tadi. Tapi tiba-tiba kita udah sampai kepada penghujung acara. Baik, kepada para peserta, seperti yang telah disampaikan oleh Zul, bisa mengaktifkan kameranya karena kita akan ada sesi foto bersama yang akan dipandu oleh tim panitia. Kepada tim panitia dipersilakan untuk memandu sesi foto bersama. Oke, teman-teman bisa langsung on cam ya. Oke. Tim panitia pemandu apakah sudah ada? Oke, mungkin ini kita mau mengucapkan selamat sekali lagi ya kepada Kak Lady Katrina yang tadi menang games. Nah, nanti akan Kak Keket ini nanti akan akan di follow up oleh panitia untuk hadiahnya gitu ya, Kak. Selamat sekali lagi kepada Kak Lady Katrina. Baik. Sama-sama Kak Keket. Oke, berarti ini langsung kepada sesi foto bersama. Pada panitia yang bertugas bisa dipandu sesi foto bersamanya. Untuk yang belum on cam, bisa on cam dulu ya teman-teman untuk sesi foto bersama. Oke, dimulai dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Oke, selanjutnya slide 2. Slide 2 banyak yang belum on cam nih. Ayo on cam dulu. Yuk on cam dulu yuk. Sebentar aja, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Terakhir. Oke. Oke, udah semuanya. Oke, terima kasih Kak Vina sudah memandu sesi foto bersama. Oke, gimana lagi nih Trisna? Nah, karena kita sudah berada di penghujung acara ini, maka dari itu kita akan menutup acara ini ya, Zul. Nah, terima kasih kepada para peserta yang telah aktif berkontribusi pada kegiatan ini, kemudian antusiasnya juga semangat yang tinggi. Semoga teman-teman mendapatkan insight yang sangat dalam gitu ya untuk pada kegiatan ini. Kemudian juga diingatkan untuk nanti video ya, jangan sampai lupa teman-teman. Harus ikut ya video challenge-nya semuanya. Terus juga jangan lupa nih, isi link presensi yang sudah dikirimkan oleh panitia, karena presensi itu adalah syarat untuk mendapatkan sertifikat. Jadi jangan sampai lupa mengisi link presensinya dan jangan sampai lupa juga untuk ikut video challenge-nya tersebut. Betul banget, Zul. Harus ikutan nih, aku juga semangat nih, kayaknya mau nih. Oke. Langsung saja, kami selaku MC, saya Trista Permana Putra dari KPM 56, dan rekan saya Nabila Zulfa Ramadhani dari KPM 56. Kami selaku MC pamit undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para peserta dipersilakan untuk meninggalkan room. Terima kasih RND, keren banget acaranya. Jangan lupa ikut video challenge-nya ya teman-teman. Bisa dilihat di YouTube channel Gerakoman. Keren, kalian keren. Terima kasih, Kak. Yeay. Partisipannya juga keren-keren kok ini. Udah belum sih? Belum. Seru banget sih, seru. Parah. Akhirnya, akhirnya sama. Ya ampun. Asik banget nih acaranya. Belum ini. Ada yang belum.
Ya, terima kasih. Oke. Udah tuh, udah semua. Udah semua belum? Udah. Kak, apa yang mau dievaluasi? Kalau aku sih udah. Tolong MC-nya dievaluasi Kak, sumpah. Enggak, kita bilang, dia bentar. Aku mau nih. Mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sumpah. Itu siapa yang pakai kacamata? Lucu banget. Kak Dini ya. Kak Dini. Oke. Tapi nggak banyak tahu yang keluarnya. Iya, pada stay. Kayaknya emang pengen sampai akhir banget kayaknya. Seru. Tapi ini tahu kita nyampe 70 orang. Tadi aku nge-screenshot ada 70, 71 gitu. Kenapa ya Raffi, serem banget ini. Ya Allah. Ngapa dong? Aku bilang apa dong? Oh iya deh. Ami jangan nangis. Enggak, siapa juga yang nangis. Siapa juga yang nangis. Pertama-tama, ini udah kayak MC aja ya. Selamat buat teman-teman dan kita semua akhirnya bisa selesai acara ini. Yeay. Terus apa lagi ya? Keren banget sih, Pak. Kayak banyak banget. Sebenarnya tuh banyak miskom, cuma kita tuh berhasil menyelesaikan miskomnya dengan cepat gitu loh. Terus juga apa lagi ya? Apa lagi dong? Pada mute sih. Ini aku stop ini ya, stop record ya. Iya, stop record aja. Pitki lucu.